Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dosen Dwi Nuraini Dahlan MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Nadia Ananda Putri dari Lokal PAI 4 semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang merek, brand, dan pembuatannya. Baik, pengertian merek. Merek adalah suatu nama, simbol, tanda, desain, atau gabungan di antaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi, atau perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk jasa lainnya. Merek yang kuat ditandai dengan dikenalnya suatu merek dalam masyarakat. Asosiasi merek yang tinggi pada suatu produk, persepsi positif dari pasar, dan kesetiaan konsumen terhadap merek yang tinggi. Selanjutnya, tujuan merek. Identitas untuk memudahkan konsumen dalam membedakan dan mengenalinya saat melakukan pembelian ulang. Alat promosi sebagai daya tarik produk. Alat untuk membangun citra dengan memberikan keyakinan, jaminan kualitas, serta prestis. Alat pengendali pasar baik sebagai market leader atau market follower. Selanjutnya, bentuk merek. Yang pertama, contoh brand name. Nama: Nintendo, Aqua, Bata, Rinso, KFC, Acer, Windows, Toyota, Zyrex, Sugus, Geri, Bagus, Mister Baso, Gucci, C59, dan lain sebagainya. Yang kedua, contoh mark, simbol, gambar atau simbol sayap pada motor Honda, gambar jendela pada Windows, gambar kereta kuda pada California Fried Chicken, KFC, simbol orang tua berjenggot pada brand orang tua, Kopi, dan Kentucky Fried Chicken, KFC, simbol bulatan hijau pada Sony Ericsson, dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, contoh brand karakter. Karakter dagang. Ronald McDonald pada restoran McDonald's, Indomar pada Indomaret, burung dan kucing pada produk makanan Geri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis merek. Yang pertama, manufacturer brand atau merek perusahaan adalah merek yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang memproduksi produk atau jasa. Contohnya seperti Sovel, Capilanos, Ultraflu, Soclin, Philips, Tesa, Bank, Faster, Nintendo Y, Fit, Vitacharm, Vitasimin, dan lain-lain. Yang kedua, private brand atau merek pribadi adalah merek yang dimiliki oleh distributor atau pedagang dari produk atau jasa seperti Zyrex Ubud yang menjual laptop Cloud Everex, Hypermarket Giant yang menjual kapas merek Giant, Carrefour yang menjual produk elektronik dengan merek Blue Sky, supermarket Hero yang menjual gula dengan merek Hero, dan lain sebagainya. Persyaratan merek harus khas dan unik, harus menggambarkan sesuatu mengenai manfaat produk dan pemakaiannya, menggambarkan kualitas produk, harus mudah diucapkan, dikenali, dan diingat, harus dapat menyesuaikan diri dengan produk baru yang ditambahkan ke dalam lini produk, tidak mengandung arti yang buruk di negara lain. Strategi merek. Produsen, distributor, atau pedagang pengecer dapat melakukan strategi merek sebagai berikut di bawah ini. Yang pertama, individual branding atau merek individu. Individual branding adalah memberi merek berbeda pada produk baru seperti pada deterjen Surf dan Rinso dari Unilever untuk membidik segmen pasar yang berbeda seperti halnya pada Wings yang memproduksi deterjen merek Soclin dan Daya untuk segmen pasar yang beda. Yang kedua, family branding atau merek keluarga. Family branding adalah memberi merek yang sama pada beberapa produk dengan alasan mendompleng merek yang sudah ada dan dikenal masyarakat. Contoh family branding
lain-lain. Hal yang perlu dilakukan sebelum mendaftarkan merek. Berikut tips yang perlu dilakukan sebelum mendaftarkan merek. Yang pertama, buatlah merek yang unik. Kedua, cek apakah sudah digunakan. Yang ketiga, perhatikan persyaratannya. Yang keempat, jangan sampai di merek yang Anda daftarkan terdapat etiket buruk saat mendaftarkannya. Kesamaan dengan merek lain yang sudah didaftarkan, menyerupai nama, foto, dan atau identitas badan hukum milik orang lain yang terkenal, kecuali sudah ada persetujuan, logo, gambar, atau emblem bendera nasional suatu negara. Yang kelima, lengkapi dokumennya. Keenam, daftarkan merek Anda. 7, pastikan semua sudah sesuai dengan prosedur. Brand equity merupakan aset perusahaan dalam bentuk merek, nama, dan simbol yang dapat menambah nilai produk atau jasa. Brand equity didapat dari posisi strategis pasar merek YBS dan consumer trust terhadap merek tersebut. Trust ini kemudian dapat mengurangi risiko pembelian dan mendorong terciptanya loyalitas merek, serta kesediaan untuk mempertimbangkan produk baru yang ditawarkan first yang sama di kemudian. Cross-selling. Model service branding. Yang pertama, brand set brand. Yang kedua, perusahaan. Yang ketiga, brand. Yang keempat, awareness. Yang kelima, brand. Keenam, equity. Yang ketujuh, komunikasi merek. Kedelapan, eksternal. Kesembilan, brand. 10, meaning. Yang ke-11, pengalaman. Ke-12, pelanggan dengan perusahaan. Jangan anggap enteng brand, karena ia adalah aset terpenting yang bisa dimiliki perusahaan. Brand memberikan nilai, menciptakan diferensiasi, dan mendapatkan hasil jangka panjang. Kenapa dikatakan demikian? Sebab branding termasuk komponen penting yang ikut menentukan proses pengambilan keputusan membeli bagi pelanggan. Brand yang baik akan menempatkan perusahaan atau produk Anda di atas para pesaing Anda dan membantu Anda menjadi pilihan utama. Brand yang baik akan menempatkan perusahaan atau produk Anda di atas para pesaing Anda dan membantu Anda menjadi pilihan utama. Brand, jika dikembangkan dengan baik, pun dapat menjadi wadah tunggal untuk mempromosikan bisnis, merangsang pengalaman yang unik, menciptakan ikatan khusus dengan pelanggan, serta memelihara konsistensi dengan kualitas layanan yang ditawarkan. Satu hal yang harus dipahami adalah kita hidup dalam masyarakat yang berorientasi sensorik. Artinya kita mendasarkan penilaian kita pada hal-hal yang dapat diterima panca indera kita, seperti stimulasi visual, rasa, bau, sentuhan, dan suara. Dan kita melakukan ini bahkan di alam bawah sadar kita. Jadi kita sangat terbiasa mengait-ngaitkan nama, kata, ataupun simbol tertentu dengan harapan kualitas, konsistensi, layanan, pelanggan, dan lainnya. Mengapa kita harus memahami hal itu? Sebab hal itu akan sangat membantu kita dalam membuat brand yang baik. Idealnya, brand akan menjadi kepribadian, karakter, dan jiwa perusahaan Anda. Brand akan menjadi perwujudan kepercayaan, antisipasi kualitas, dan performa, serta yang paling penting, perasaan bahwa ini adalah identitas yang ingin Anda tunjukkan kepada pelanggan. Ambil contoh Starbucks. Begitu mendengar nama itu, hal apa yang lantas terbayang dalam benak Anda? Kopi hijau, ramah lingkungan, modern, kasual, mahal, berkelas. Itulah identitas yang disematkan pada Starbucks. Itulah branding Starbucks. Selanjutnya, cara membuat merek. Yang pertama, tentukan nama merek produk atau usaha. Yang kedua, pilih warna merek yang relevan. Yang ketiga, membuat logo yang menarik. Yang keempat, buatlah maskot. Kelima, daftarkan merek Anda secara hukum. Keenam, aplikasikan nama merek Anda